Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nur Channel Happy Cooking. Di video kali ini aku mau membuat 4 resep bolu. Ada jipon rice cooker yang sangat lembut, olahan pisang kematangan yang enak banget, dan bolu jadul rice cooker yang rasanya enak, tidak seret, lembut, moist, dan juga ada yang manis, legit. Brownies kukus takaran sendok serba 6 sendok. Dan untuk gimana cara membuatnya, silahkan simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Untuk resep yang pertama ada jipon rice cooker yang sangat moist. Di sini siapkan 4 butir telur. Selanjutnya pisahkan kuning telur dari putihnya. Untuk kuningnya kita sisihkan dulu, kemudian tambahkan 1 sendok teh SP ke dalam putih telur. Tambahkan 8 sendok makan gula pasir. Selanjutnya ini dimixer dengan kecepatan tinggi selama 8 menit atau sampai putih kental dan berjejak. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan buat yang udah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan kesehatan dan rezeki yang baik. Amin. Oke teman-teman, ini udah kental, putih, dan berjejak seperti ini. Ini matikan mixer. Kemudian kita ambil bagian kuning telurnya, tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian tambahkan 4 sendok makan jus jeruk lemon. Selanjutnya ini diaduk sampai semuanya tercampur rata. Sampai tercampur rata saja ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan dulu kembali ke telur yang tadi kita mixer. Kemudian tuang adonan kuning telurnya ke dalam putih telur yang udah di mixer, dan selanjutnya tambahkan 30 ml susu cair ya teman-teman. Maaf tidak kerekord. Setelah itu aduk kembali menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah selama 10 detik saja, udah cukup. Selanjutnya tambahkan untuk tepung atau bahan keringnya. Di sini aku pakai 60 gram atau setara dengan 6 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 5 sendok makan tepung maizena. Selanjutnya ini diayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Kemudian ini kita mixer kembali. Mixer dengan kecepatan rendah sebentar saja asal tercampur rata. Seperti ini udah cukup. Selanjutnya tambahkan 50 ml minyak sayur. Kemudian ini di mixer kembali dengan kecepatan rendah asal tercampur aja kurang lebih 10 detik. Udah cukup. Kalau udah bisa dimatikan mixernya. Kemudian akan kita lanjut dengan mengaduknya menggunakan spatula. Aduk balik dengan spatula, pastikan tidak ada minyak yang mengendap di bawah. Dan kalau semuanya udah tercampur rata, ini siap untuk dipanggang. Untuk teman-teman yang punya oven ya, tapi di sini aku menggunakan rice cooker. Ini rice cookernya udah aku panaskan ya teman-teman. Kemudian udah aku oles dengan margarin dan aku taburi dengan sedikit tepung. Selanjutnya tinggal kita masukkan aja adonan jiponnya.
Setelah adonannya masuk, boleh kita hentak-hentakan sebentar teman-teman ya, dan setelah itu kita tutup dan kita masak selayaknya masak nasi saja. Dan setelah timernya berbunyi, ini udah mateng. Dan kalau teman-teman belum yakin, bisa dilakukan tes tusuk. Kalau tidak ada adonan yang menempel di lidi atau sumpit, berarti itu udah mateng. Dan kalau belum mateng, rice cookernya bisa di on kembali atau dimasak kembali ya teman-teman. Dan ini udah mateng, aku mau angkat saja. Kita keluarkan cipunnya dari dalam panci. Alhamdulillah hasilnya montok ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita potong sesuai dengan selera. Montok dan mendul banget teman-teman ya, dan ini dari potongannya berasa kalau cake-nya ini benar-benar empuk dan lembut. Mudah sekali bukan teman-teman? Buat kita yang belum punya oven, bisa menggunakan cara ini, bisa menikmati chiffon cake yang sangat lembut, enak, manisnya pas, dan aroma jeruknya juga berasa banget ya, ini harum banget. Untuk resep yang kedua, ada olahan pisang yang kematangan, rasanya enak, legit, moist banget. Untuk bahannya di sini kita siapkan dulu 4 buah pisang yang udah mateng, kemudian tambahkan 1 sendok makan SKM putih. Selanjutnya pisangnya ini dihaluskan menggunakan garpu seperti ini. Kalau udah agak halus seperti ini udah cukup ya teman-teman, biar nanti kuenya itu masih ada tekstur pisangnya dan itu akan lebih enak. Oke, kemudian di sini aku mau tambahkan minyak sayur sebanyak 100 ml, setengah sendok teh baking soda, setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Selanjutnya semua bahannya ini diaduk kembali sampai tercampur rata. Oke teman-teman, ini udah selesai, udah tercampur rata, sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah yang agak besar, pecahkan 2 butir telur, pastikan telurnya masih fresh ya. Kemudian tambahkan 120 gram gula pasir. Selanjutnya ini diaduk sampai dengan tercampur rata atau gula pasirnya sampai larut. Dan kalau gula pasirnya udah larut seperti ini udah cukup. Kemudian tambahkan 180 gram tepung terigu atau setara dengan 18 sendok makan. Ini diayak untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Oke, dan setelah diayak kemudian masukkan adonan pisang yang telah kita buat di awal. Selanjutnya ini akan kita aduk kembali sampai semua tercampur rata. Diaduk sampai dengan adonannya ini kelihatan licin dan pastikan tidak ada bahan atau tepung yang bergerindil. Kalau dipastikan udah halus licin seperti ini udah cukup ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku mau tambahkan 3 sendok makan mesis.
Aduk kembali, aduk balik dengan menggunakan spatula. Pastikan mesisnya ini udah tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, di step ini kita bisa siapkan loyang. Di sini aku pakai loyang bulat berdiameter 16 cm, kemudian udah aku alasi dengan kertas roti. Selanjutnya kita tuang adonan kuenya ke dalam loyang. Setelah semuanya masuk, jangan lupa dihentak-hentakan supaya udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar ya teman-teman. Selanjutnya di sini juga aku udah siapkan kukusan, udah panas. Selanjutnya kuenya ini bisa dikukus sampai dengan matang atau kurang lebih 40 menit. Dan setelah 40 menit dikukus, ini kuenya udah matang. Untuk memastikannya, teman-teman bisa menggunakan tes tusuk menggunakan lidi. Kalau sudah tidak ada adonan yang menempel di lidi, itu berarti udah matang dan siap untuk diangkat. Setelah diangkat, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Dari potongannya berasa kuenya ini lembut banget, empuk, moist. Dan di sini aku juga mau cobain ya. Untuk resep yang ketiga ada bolu rice cooker jadul. Rasanya enak, lembut, moist banget. Untuk bahannya ada 2 butir telur, 7 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/2 sendok teh SP. Kemudian semua bahannya ini di mixer sampai putih, kental, dan berjejak. Oke teman-teman, setelah seperti ini putih, kental, dan berjejak, ini udah cukup. Matikan mixer. Selanjutnya tambahkan 12 sendok makan tepung terigu atau setara 120 gram. Kemudian mixer kembali sebentar saja hingga tepungnya tercampur rata saja. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan margarin yang telah dicairkan. Aduk kembali dengan mixer menggunakan kecepatan rendah sebentar saja hingga tercampur rata. Selanjutnya matikan mixer. Kita lanjutkan mengaduknya dengan spatula. Kita aduk balik dengan spatula sampai dipastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah ya teman-teman, karena kalau margarinnya tidak tercampur rata nanti kuenya akan bisa bantat. Oke, ini udah cukup. Kemudian di sini aku mau ambil sedikit aja, kurang lebih 2 sendok makan adonan ya. Aku akan tambahkan sedikit pasta coklat. Selanjutnya diaduk rata. Ini nanti mau aku gunakan sebagai motif ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini aku udah siapkan rice cooker. Untuk pancinya ini aku udah panaskan ya teman-teman, dan aku oles dengan margarin dan aku taburi sedikit tepung terigu. Selanjutnya
adalah masukkan adonan ke dalam panci rice cooker. Setelah bagian atasnya diratakan, kita bisa tambahkan adonan yang tadi kita kasih pewarna coklat ya teman-teman. Untuk motifnya sesuai selera teman-teman saja, simpel saja. Kemudian tarik menggunakan sumpit seperti ini, udah cukup. Selanjutnya kita bisa masukkan ke dalam rice cooker dan kita masak selayaknya memasak nasi saja ya teman-teman. Dan tara, ini dia teman-teman, udah berbunyi ya rice cookernya, berarti udah mateng. Dan kalau masih belum yakin, teman-teman bisa lakukan tes tusuk. Dan kalau udah nggak ada yang menempel di lidi, berarti ini udah mateng. Kita keluarkan dari dalam rice cooker dan langsung aja teman-teman ya, ini kita keluarkan dari dalam pancinya. Hati-hati karena ini panas banget. Masya Allah, hasilnya cantik teman-teman ya, nggak gosong. Selanjutnya kita balik dan ini udah bisa dipotong-potong ya teman-teman. Di sini aku mau coba memotong dan dari potongannya berasa ini kuenya lembut ya teman-teman. Sangat mudah kan kita membuat kue buat temen ngopi ataupun ngeteh, hanya dengan rice cooker aja udah bisa berhasil dan secantik ini. Untuk resep yang keempat ada brownies kukus dengan takaran sendok serba 6 sendok, enak banget. Langkah pertama di sini aku siapkan 2 saset kopi instan. Kemudian tuang dalam mangkuk, kemudian tambahkan 6 sendok makan air panas. Kemudian diaduk sampai dengan kopinya ini larut dengan air. Setelah larut, ini sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur, tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Untuk ukurannya seperti ini, tidak terlalu penuh ya. Oke, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Diaduk menggunakan whisker saja sampai dengan gula larut. Setelah gulanya larut, masukkan tepung terigu sebanyak 6 sendok makan. Tambahkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda. Selanjutnya diayak supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Oke, kemudian aduk kembali dengan whisker sampai dengan semua bahan tercampur rata. Oke, setelah tercampur rata, kemudian di sini aku mau tambahkan 2 saset SKM coklat.
aduk kembali sampai semua tercampur rata. Selanjutnya di sini aku tambahkan 1 sendok teh pasta coklat supaya warnanya lebih gelap dan rasanya lebih nyukup. Setelah diaduk rata, di sini aku masukkan larutan kopi yang tadi telah disiapkan di awal. Ini kondisinya sudah suhu ruang ya teman-teman. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Oke, setelah itu di sini aku mau tambahkan minyak goreng atau minyak sayur sebanyak 6 sendok makan. Kemudian diaduk kembali sampai minyak dan adonannya tercampur rata. Jangan ada minyak yang mengendap di bawah ya, supaya nanti kuenya tidak bantet. Setelah diaduk dengan whisker, sebaiknya dilanjutkan diaduk dengan spatula. Oke, kemudian di sini aku siapkan loyang yang udah aku alasi dengan kertas roti dan aku olesi sedikit minyak ya. Kemudian tuang adonan semuanya ke dalam loyang. Dan ini siap untuk dikukus. Kukus dengan api sedang selama 30 menit. Dan setelah 30 menit dikukus, ini udah mateng. Dan ups, ini ada yang kena titisan air ya teman-teman, karena saya tidak menggunakan kain pada tutupnya tadi. Oke, setelah itu kita keluarkan dari loyang. Dan kita buka dulu untuk kertas alasnya ya, dan ini masya Allah kuenya itu lembut banget teman-teman ya. Selanjutnya di sini aku kasih olesan coklat di sisi yang telah dilelehkan. Kemudian aku tambahkan taburan miser coklat. Setelah dikasih taburan miser coklat, sebaiknya kita simpan dulu beberapa saat di lemari es ya teman-teman, supaya nanti kita lebih mudah saat memotongnya. Dan setelah beberapa saat aku simpan di lemari es, ini udah keras kembali untuk coklatnya, dan ini siap untuk dipotong. Dan dari potongannya terasa teman-teman, ini tekstur dari bolunya lembut, moist banget ya. Dan ini siap untuk disajikan, bisa digunakan untuk teman ngopi ataupun ide jalan teman-teman. Dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau suka sama videonya, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.